Setiap pikiran adalah doa, dan semua doa dikabulkan oleh Allah, baik yang positif maupun yang negatif. Siapa di sini hadir untuk dapatkan ilmu sebanyak-banyaknya? Angkat tangan saya. Siapa yang ingin dapatkan rezeki berkah berlimpah? Angkat tangan saya. Apa itu magnet rezeki? Apa itu magnet rezeki? Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Bila hati terasa sedih, bila jiwa terasa hampa, mungkin kita sudahlah lupa berzikir tenangkan jiwa. Wa ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Engkau hadir malam ini ya Allah, dalam keberkahan majlismu yang mulia ini ya Allah. Dengarkanlah rintihan kami ya Allah. Inilah persoalan-persoalan hidup kami yang menghimpit kami. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku memiliki persoalan sedemikian. Sayangilah aku, kasihanilah aku, titipkanlah kepadaku satu ayat-Mu yang bisa membuat aku jauh lebih tenang, mengetahui rahasia di balik peristiwa ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, sahabat Magnet Rezeki Official dimanapun Anda berada, hari ini kita berjumpa lagi di Selasa yang sejuk, Selasa yang penuh barokah insya Allah. Hari ini sahabat Magnet Rezeki Official, kami bersamai lagi di satu program Bincang Keajaiban, Masya Allah. Begitu banyaknya program di MRC ini sehingga perlu meraba ini. Mohon maaf sahabat semua. Baik sahabat semua, kita akan segera mulai. Minta feedbacknya dulu dari sahabat semua dimanapun berada, bagaimana keadaan cuaca maupun sinyal yang sekarang bisa ditangkap di tempatnya masing-masing. Silahkan di komen sahabat semua, sinyal bagus, sinyal keren, gambar keren dan sebagainya, silahkan di komen. Hari ini kita akan belajar banyak dari seseorang yang luar biasa, tamu saya hari ini. Nanti akan saya perkenalkan, tapi sebelumnya mohon feedbacknya dari sahabat semua dimanapun berada. Tangerang Selatan hadir, sudah ada. Sinyal bagus, Alhamdulillah. Probolinggo sudah hadir, Masya Allah. Bandung hadir. Alhamdulillah sudah 77 orang di waktu yang sangat cepat ini, jam 16.31. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Rabbi sholli sodri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya Allah, hari ini Engkau berikan kami anugerah waktu, anugerah kesehatan. Alhamdulillah yang tidak terkira tentunya. Di waktu yang berbahagia ini, di program Magnet Rezeki Official dengan tema Bincang Keajaiban, saya
kedatangan tamu seseorang yang luar biasa buat saya tentunya. Ini menjadi istilahnya dream come true buat saya, karena akhirnya saya ada di dalam satu frame dengan seseorang yang luar biasa ini. Tidak ngebayangkan sebelumnya. Tidak berlama-lama tentunya saya akan segera panggilkan Ibu Diah Puspitawati, seorang leader dari Cikarang sementara ini ya. Iya. Assalamualaikum Bu Diah. Waalaikumsalam. Masya Allah. Alhamdulillah. Ya, salam kenal buat semua sahabat yang ada di live Magnet Rezeki Official ya. Selamat sore, semoga berkah semua. Alhamdulillah. Dan terima kasih buat kesempatannya Pak Agus ya. Masya Allah. Baik sahabat semua, saya perkenalkan singkat mengenai Bu Diah ini. Bu Diah ini seorang leader CTMR senior, guru saya, banyak membimbing saya di dalam banyak hal tentunya. Senior saya juga di Korwil Sikapura pada waktu itu ya. Agak jarang sekarang ini perjumpaan saya dengan beliau. Awalnya saya seperti anak menggondeli ibunya ya, karena terus banyak belajar dari seseorang yang luar biasa ini. Beliau ibu rumah tangga, tapi di luar itu beliau juga seorang leader di satu bisnis yang besar banget itu udah bukan besar sekali tapi banget gitu. Dan beliau juga melahirkan banyak keajaiban bagi para muridnya, termasuk saya ini ada murid-muridnya ini yang dihasilkan oleh tangan dinginnya beliau. Beliau ini menjalankan ilmu MR dengan begitu totalitas menjalankan ilmu MR, sahabat semua. Nanti kita mau sharing, Bu Diah akan sharing satu kejadian, satu keajaiban tentunya yang beliau dapatkan dari ribuan keajaiban yang sudah beliau hasilkan. Apalagi ribuan keajaiban lagi yang dihasilkan oleh para murid-muridnya, termasuk saya gitu ya. Baik, tidak berlama-lama tentunya saya akan serahkan waktu ini untuk Bu Diah, karena sahabat semuanya tentunya sudah, wow luar biasa. 118 hanya dalam waktu sekian menit. Nah, ini belum terjadi nih Bu Diah. Itulah sahabat semua. Begitu banyaknya binaannya Bu Diah ya. Jadi ketika Bu Diah share langsung berat. Nah, udah langsung 120 sebentar aja ya. Tentunya sahabat semua di sini bukan hanya mau melihat secara fisik ya. Kita akan belajar sama-sama, kita kosongkan gelas kita turunkan level garis kebenaran kita turunkan semuanya untuk menyongsong satu ilmu yang dahsyat, satu sharing keajaiban yang dahsyat yang sudah dilakukan oleh Bu Diah, sehingga kita bisa mengambil hikmah dari kejadian-kejadian, dari perjalanan hidup mungkin ya, sedikit perjalanan hidup ini yang berkaitan dengan ilmu magnet rezeki yang Bu Diah akan sharingkan kepada kita. Baik, silakan Bu Diah. Tafadhol. Iya, baik. Terima kasih banyak Pak Agus. Ya buat saya ya sahabat semua, sore ini bersama beliau ya sebuah keajaiban ya gitu. Kenapa? Karena betul sekali kami sudah lama tidak berjumpa ya. Kalau dulu sering banget beliau sekeluarga main ke rumah gitu ya. Tapi selang waktu adanya pandemi juga, akhirnya kami jarang ketemu ya. Jadi saya mengucap alhamdulillah, puji syukur, terima kasih Pak Agus ya buat kesempatannya. Ya teman-teman semua, mempelajari ilmu magnet rezeki itu aja sudah keajaiban, betul nggak sih? Iya. Kita santai boleh ya Pak? Iya, santai-santai boleh. Gitu. Nah, belajar ilmu magnet rezeki adalah satu keajaiban itu sendiri gitu ya, sehingga pada saat satu persatu jurusnya dipraktekkan, luar biasa itu, setiap jurus itu bekerja dan menarik keajaiban. Saya juga sampai ketagihan banget ya praktek ilmu rahasia magnet rezeki ini gitu kan. Nah, sahabat semua, saya kilas balik dulu ya gitu ya, kilas balik dulu. Tentunya hari ini saya ingin sekali membagikan sesuatu yang tidak biasa gitu ya. Kenapa? Karena saya di tempat yang tidak biasa ya. Bisa live di di studio ini itu satu keajaiban buat saya gitu kan. Ini dream come true gitu, karena biasanya
online gitu kan. Biasanya online, tapi hari ini Masya Allah, makasih buat Ustadz Nasrullah, makasih buat MR Center ya, saya diberi kesempatan untuk bisa live ya di studio ini gitu kan. Nah, so teman-teman semua, apa sih spesial yang ingin saya bagikan gitu ya. Nah, tentunya ini nggak ada di cerita-cerita saya sebelumnya gitu ya. Ini fresh loh, bagus ya. Ya, Jadi, di tengah rintik hujan di jalan tol. Bukan rintik, hujan lebat Pak. Hujan lebat ya. Wah, hujan lebat, wah Sudah rezeki ya, berkah gitu ya. Dan akhirnya sampai di sini ya gitu. Baik teman-teman semua, apa sih yang paling spesial adalah pada saat kita belajar ilmu rahasia magnet rezeki, kita pasti diajak untuk bicara keajaiban itu ada bagi yang percaya. Nah, so topik saya hari ini adalah keajaiban ekspres. Keajaiban ekspres. Iya. Artinya keajaiban cepat ya Bu ya. Iya. Kalau ekspres mungkin jauh lebih cepat ya Bu ya. Cepat banget. Kalau Pak Agus kirim paket, kirim produk ya lewat jasa pengiriman, baik Tiki, JNE atau macam-macam ya sekarang, Pak Agus pilih yang mana? Reguler, pilih yang biasa. Reguler atau yang ekspres? Ekspres. Pengen langsung. Okay. Karena cepat ya. Kalau cepat itu kan artinya nggak nunggu-nunggu, betul nggak? Nah, ternyata sahabat semua, keajaiban itu bisa juga lo ekspres gitu. Wah, ini dia. Sahabat semua belajarnya jauh lebih ini ya. Kayaknya lebih husu nih. Karena keajaiban juga ada yang ekspres. Itu bisa dibikin polanya ya Bu ya? Bisa. Bisa dibuat pola keajaiban ekspres. Pak Agus ini satu sama terhubung banget. Ya, tahu banget kalau saya mau cerita gitu ya teman-teman. Nah, saya mau tanya nih teman-teman yang ada di Facebook, boleh komen. Yang ini lagi nunggu ya, katakan saya gitu. Saya udah lama Bu LOP tapi nggak capai gitu ya. Ibarat kata dream belum come true gitu kan. Nah, coba teman-teman. Saya belum nyampe nih Bu, keajaiban saya belum datang, coba gitu ya. Semua yang ketik ya, pasti Anda mau tahu dong cara keajaiban ekspres, iya kan? Caranya supaya keajaiban Anda tadi yang masih reguler atau track ya, lama lagi, nggak cepet. Anda pengen keajaibannya ekspres, betul kan? Nah, yang mau keajaiban ekspres, keajaibannya itu cepet datangnya. Coba katakan saya mau keajaiban ekspres Bu. Oke deh. Ayo ketik. Saya mau keajaiban ekspres. Ya, saya mau detik ini LOP langsung terjadi. Nah, kan keajaiban ekspres itu. Oke, udah mulai ketik. Wih, semangat banget ya. Oke. Iya. Gitu ya Pak Agus ya, seru ya. Iya. So kalau kita interaktif begini, ini tanda, ini tanda bener-bener acara ini ya, mudah-mudahan keberkahannya berlimpah ya. Oke, so teman-teman ya, sebelum saya cerita keajaiban ekspres, sebelum saya cerita polanya, tentunya saya juga pengen testimoni dong, betul nggak sih? Iya, kalau saya nggak testimoni kan nggak seru ya Pak Agus ya. Oke, saya mau testimoni ya, mulai dari yang hal kecil sampai hal besar. Iya. Teman-teman pernah tahu kisah saya waktu mobil Innova saya diganti Allah mobil Fortuner dengan ajaib ya, itu kan tahu kan ada peristiwa tabrakan juga gitu kan. Nah tapi hari ini tuh udah nggak seru lagi diceritakan karena sekarang itu Pak udah tambah ekspres gitu. Nah so apa sih testimoni saya, contoh nih ya, contoh ibu-ibu tuh kalau pakai contoh lebih makdong gitu Pak ya gitu ya, lebih makjelep, lebih mengena gitu ya. Nah contoh nih, siang-siang saya tuh lagi kumpul ya jam 10-11 biasa kami
kumpul ya, habis sholat duha bersama, ngobrol, sharing-sharing gitu kan. Nah jam setengah 12 itu anak saya WA gitu, mama jemput gitu ya, waktu masih setengah offline kemarin ya. Nah, jemputlah Pak Agus, saya sama 3 orang sahabat ya, saya ajak jemput anak saya di sekolahan gitu. Di jalan tiba-tiba saya itu ngomong sambil nunggu anak saya keluar sekolah, kita ngebaso yuk nanti gitu Pak Agus ceritanya. Baru ngomong kan, mau parkir terus mau ke tempat baso. Jadi begitu di parkiran ada motor itu mepet mobil saya, den gitu. Saya buka jendela ya, ini belum turun semua ini penumpang kan. Tiba-tiba, Bu Dia, saya lihat mobil Bu Dia tadi, langsung saya beli bakso buat Bu Dia. Saya langsung mau kayak serangan jantung. Kok ini semua menjadi saksi, baru ngomong, iya kan? Baru ngomong. Ada satu sahabat lagi yang saya juga nggak tahu kalau dia papasan nama saya, karena di mobil kan kita ngobrol Pak Agus, gitu. Jadi ini semua menjadi saksi. Baru ngomong, bakso dateng, kan gitu. Nah, mau nggak ekspres gitu? Kata Ustadz Nas tuh keren banget, ampe kita tuh nggak perlu mencet GoFood, iya kan? Kalau mau order GoFood kan? Nah, kalau kita praktek ilmu makna rezeki, apalagi dengan pola yang sebentar lagi akan saya share ya, pasti teman-teman keajaibannya ekspres. Iya dong, gitu. Masa iya kita punya Allah kirimannya masa lebih ekspres JNT atau JNE gitu ya, atau jasa kurir lain, enggak. Nah, jadi itu salah satu yang biasa. Yang agak luar biasa apa Bu Dia? Gitu kan pertanyaannya bagus ya. Yang agak luar biasa gini, karena banyak bingung milih bagus, bingung milih contoh yang mana bagus ya. Oke, yang agak luar biasa gini, hari Sabtu ya, Sabtu kemarin ya, Sabtu 2 minggu lalu kalau nggak salah, Sabtu 2 minggu lalu. Nah itu saya itu training leadership dengan tim bisnis saya. Ya, lagi membawakan training leadership gitu. Nah, di akhir acara kita itu bermuhasabah gitu kan. Bermuhasabah, ya Allah, kami punya LOP ini gitu kan. Ya Allah, mudahkan, lancarkan, ya Allah, berkahi kami, ridhoi, ya Allah, target kami ridhoi gitu kan. Pokoknya kami sedang bermuhasabah panjang ya, diiringi zikir makna rezeki. Lebih mantap lagi tuh ya kalau muhasabah pakai zikir makna rezeki ya gitu. Nah, jadi itu Sabtu ya, itu Sabtu. Pada saat kita muhasabah itu Pak Agus ya, itu tiba-tiba di otak saya itu keluar angka 100 juta ya Allah gitu. 100 juta ya Allah, itu tiba-tiba aja celing gitu ya. Nah, Masya Allah, itu kan Sabtu ya, itu Sabtu. Minggu selang Senin sore tiba-tiba ujuk-ujuk mak bedunduk masuk di rekening 99,5 juta. Aku gini, ya Allah ya Karim, ini pasti yang 500 tinggal karena ada dosaku Pak Agus. Karena masih ada dosaku ya, mungkin dosa batin security ya, batin orang di jalan ya, dosa-dosa itu mungkin ya nggak mungkin, masih ada mungkin manusia sebagai manusia. Jadi akhirnya Allah ngasihnya nggak genap ya. Itu yang biasa ya, apa yang agak-agak luar biasa gitu ya. Nah, yang lebih dahsyat lagi banyak teman-teman, sampai saya tuh nggak bisa ngomong ya gitu. Salah satunya saya ingin banget menjadi investor dari satu perusahaan tertentu, dan itu nggak gampang, nggak mudah ya, syaratnya juga nggak main-main gitu kan. Tiba-tiba bagus, ujuk-ujuk mak bedunduk suddenly. Nggak usah saya kejar, saya dapat surat undangan, penandatanganan ya sebagai investor perusahaan tersebut tanggal 22 besok, dan itu sudah akan terjadi.
Ya memang tanggal 22 besok gitu kan. Nah teman-teman, terlalu banyak ya. Jadi terlalu banyak hal yang akhirnya saya mau cerita itu banyak banget ya, daripada saya cerita yang bikin Anda semakin ngeces ya kan. Saya pengen banget sore ini saya bagi ya polanya gitu, supaya keajaiban ekspres yang saya alami ini juga bisa dialami semua orang. Karena pada akhirnya bukan apa yang saya dapat yang penting. Yang penting itu bukan apa yang saya dapat, bukan keajaiban apa yang saya dapat, tapi yang penting adalah kita sampai di titik Masya Allah, kita punya Allah yang maha agung, kita punya Allah yang maha kaya, kita punya Allah yang maha segalanya, yang dengan cling kun fayakunnya kita pakai ilmu magnet rezeki, datang sungguh pertolongannya, datang sungguh keajaibannya. Itu yang penting teman-teman ya, gitu. Sehingga kalau bicara dapat keajaiban apa, ya bener Pak Agus, sampai nggak ingat ya. Gitu Pak Agus. Itu banyak yang Bu Diah alami ya dari keajaiban-keajaiban ini, sampai tidak mudah mengingat keajaiban-keajaiban yang didapatkan. Yang di sharing ini yang baru-baru aja ya Bu Diah ya. Iya. Yang lama-lama udah nggak ingat lagi, banyak banget. Tapi balik lagi tadi, memang bukan mengenai itu ya. Ketika kita sudah bisa, Masya Allah, begitu besar ya rasa sayang Allah sama kita, begitu besar cinta Allah sahabat kita bisa merasakan itu. Itulah kepuasannya, titik kepuasan kita. Ya Allah, ada Engkau ya Allah, yang maha segalanya. Engkau bukan hanya menjadi simbol aja untuk sembahan kita, tapi betul-betul menggait hidup kita ya, nyata itu. Dan kita kadang terliwat bahwa kita punya sesuatu yang maha ini. Yang maha luar biasa adalah Allah. Tapi kadang kita nggak gunakan ya Bu Diah ya. Iya, benar. Karena kita langsung terjeruk nipisi dengan persoalan gitu. Betul. Udah kan. Iya. Tadi udah langsung ada dua ilmu tuh tadi tuh. LOP sama apa tadi satu ya? Garis kebenarannya mungkin kalau saya kurang tepat ininya ya. Iya, iya. Tadi kan, oh ini karena masih ada yang tidak tepat dari saya sehingga 500-nya dikirim ke yang lain ya Bu. Itu langsung Bu dia merasakan, oh ini bukan karena ada dosa. Ya itu karena garis kebenarannya langsung disadari. Cermin ajaibnya, terus LOP. Datanglah keajaiban-keajaiban yang berbondong-bondong itu. Dan semuanya bisa, Masya Allah datang lagi, Masya Allah datang lagi. Iya. Nah lanjutkan Bu Diah, saya udah merinding ini, hati juga langsung. Udah ini ya, Masya Allah. Mau banget gitu ya. Oke, baik sahabat semua. Bagaimana sih polanya? Tentunya sahabat semua, sebenarnya saya bukan orang yang kompeten untuk bicara ini. Karena saya ini juga seorang pembelajar, saya ini juga seorang yang menimba ilmu di magnet rezeki ini ya gitu. Saya bukan pengajar gitu kan. Guru-guru kita banyak banget ya gitu. Tapi mohon izinkan saya ya pada sore hari ini saya sharing yang saya alami gitu kan. Sehingga saya percaya gitu ya kalau bicara ilmunya, pakemnya mungkin senior saya lebih kompeten bicara ini ya, termasuk Pak Agus ya gitu. Tapi izinkanlah saya orang biasa ini sharing pengalaman gitu, supaya apa yang saya alami ini mudah-mudahan ada manfaatnya gitu ya gitu. Nah gini Pak Agus, saya mau cerita flashback dong dulu ya. 2018 saya mengenal ilmu magnet rezeki gitu kan teman-teman ya. Nah waktu itu saya mulai mengerti yang namanya paradox of Candy. Ya, saya mulai mengerti yang namanya buka perisai gitu. Nah, dan sabar di tumbukan pertama. Nah, kuncinya itu teman-teman semua ada di sabar di tumbukan pertama. Karena sabar di tumbukan pertama ini refleksi dari cermin ajaib, buka perisai, paradox of Candy, dan LOP.
Gitu. Jadi 4 ini kepake semua dalam hidup saya gitu. Tulis sabar ya. Tulis tuh, apa aja tuh? Sabar ditumbuhkan pertama, ya gitu. Itu kunci paling esensinya gitu ya, buat yang saya alami ya, yang saya alami, sabar ditumbuhkan pertama gitu. Nah kenyataannya 2018 ya itu nggak langsung tiba-tiba ekspres ya keajaiban itu. Kita kan belajar ya teman-teman ya, latihan gitu. Begitu ada kejadian gitu ya Pak Agus ya, kan jeruk nipis dulu Pak Agus. Apalagi kita ibu rumah tangga, wanita ya. Jadi jeruk nipis dulu, ya ada tangisan Bombay dulu. Ada ya gitu deh gitu kan. Nah gitu Pak Agus ya. Jadi akhirnya ban itu nggak ekspres yang saya alami. Ya datang tapi nggak ekspres Pak Agus. Nah itu yang saya sebut dengan keajaiban reguler ya. Gitu. Beriringnya waktu saya latihan terus sabar ditumbuhkan pertama. Saya latihan terus sabar ditumbuhkan pertama sampai di satu titik ya. Sampai di satu titik saya mengerti kenapa harus sabar ditumbuhkan pertama. Karena dengan kita sabar ditumbuhkan pertama langsung refleksi cermin ajaib. Ya, yang dulu tiap kali ditumbuk masih ada nih. Kan sebenarnya aku nggak salah ya Pak Agus ya. Oh, kalau contoh curhat-curhatan kan gitu ya, membela diri. Pak, aku nerima sih Pak, aku dikatain gitu Pak, tapi kan sebenarnya aku nggak salah ya Pak ya. Ya Pak ya. Ya kan Pak, itu cari pembelaan ya. Gitu. Nah jadi seperti itu sehingga nih keajaiban nggak ekspres. Karena masih ada tidak sabarnya, masih ada nggak nerima gitu kan Pak Agus, gitu nggak nerima gitu. Nah berjalannya waktu semakin saya mulai mengerti cermin ajaib gitu ya, semakin ya Allah semakin GPL teman-teman, nggak pakai lama, artinya ekspres gitu. Nah saya mau kasih nih Pak Agus kisah ajaib di balik 100 juta kemarin deh, yang nggak jauh-jauh ya. Kalau yang lama, yang udah lama saya kurang inget ya gitu. Yang ekspres kemarin. Teman-teman gini konsep dari magnet rezeki, semua yang kita pikirkan pasti terjadi, betul nggak sih? Setiap pikiran adalah doa, gitu ya. Dan semua doa dikabulkan, baik yang positif maupun nggak positif, gitu. Nah jadi hari Sabtunya kan tadi saya udah cerita, saya habis muhasabah doa sama Allah, minta sukses ya Pak Agus ya, dan terbersit 100 juta gitu ya. Nah teman-teman, ciri Allah mau kasih keajaiban ekspres pasti setelah kita doa, kita LOP, bungkus permennya datangnya juga ekspres banget teman-teman ya. Jadi harus dipahami bahwa sabar ditumbuhkan pertama adalah tanda bungkus itu datang. Tumbukan itu kan bungkusnya datang. Betul nggak? Gitu. Nah bungkus apa yang saya alami? Nah ini saya kasih ya cerita bungkusnya gitu ya. Cerita bungkusnya adalah tuh Minggu ya, itu kan Sabtu ya acara training. Minggu itu ada keluarga saya mau datang. Nah karena saya ini lagi belajar masak nih ceritanya Pak Agus. Lalu saya tuh dari pagi hampir subuh itu ngolah makanan. Kepengen banget nyuguhin tamu dengan hasil masakan saya sendiri gitu ya. Ceritanya habis belajar masak gitu ya. Gitu biasanya kan selalu ambil dari luar gitu ya. Nah ini masak sendiri. Nah saya kan berarti dari habis subuh ya Pak Agus sampai jam 10:30 itu masih di dapur loh. Coba karena masih amatir ya, masih belum pro masaknya gitu ya. Udah tertapar rapi di meja, tiba-tiba suami saya turun dari kamar atas turun ke bawah. Ya itu incip-incip masakan, ya incip-incip makanan yang ada di meja makan. Udah ternyata beliau keluar
beliau keluar entah nyuci mobil entah apa, saya kan cuci piring ya teman-teman, tahu kan habis masak besar cuci piringnya banyak banget ya. Masya Allah teman-temanku yang sangat kucintai, ternyata pintu depan rumah tidak ditutup. Alhasil meja makan saya ada kucing. Saya ngolah makanan dari kemarin, udah gitu masak dari pagi sampai siang. Kucing itu nggak tahu kapan masuknya karena suami saya di luar ya, pintunya nggak ditutup. Udah gitu tuh ayam itu udah berceceran di meja makan dan beberapa sayur udah tumpah di bawah, centongnya sayur udah berantakan di bawah. Wow, keren. Itu keren beneran. Dan suami saya ujuk-ujuk itu datang ya, saya tahu itu karena suami saya masuk rumah, dia bilang ke belakang waktu saya masih nyuci, Mama apa ya, kayaknya ada kucing masuk deh. Masa gitu kan, ayah nggak ngunci pintu? Iya. Itu gimana ini? Masya Allah teman-temanku, kalau kira-kira Anda jadi saya, apa yang harus Anda lakukan? Itu tamu setengah jam lagi mau datang. Allahu Akbar. Jadi wow, keren. Ya Allah. Jadi saya menjaga diri saya untuk bertahan di tumbukan pertama, iya kan? Saya cuma tahu satu, habis doa pasti kalau permennya mau datang bungkusnya duluan. Betul ya teman-teman? Dan kemarin doa, hari ini bungkus datang, berarti saya harus mengerti. Yes, bungkus ini sudah datang. Bentar lagi permennya datang. Nah, saya nggak bisa, ibarat kata gini, saya nggak perlu pikir datangnya nanti malam atau besok atau sebulan lagi. Yang pasti saya meyakini, ini Allah cepet banget ya, baru kemarin doa, bungkusnya datang gitu ya. Lalu saya, nggak apa-apa, suami saya kayak merasa berdosa gitu, nyapu-nyapuin, ngelap-ngelapin gitu ya, pokoknya saya udah no comment gitu. Gimana mah? Ya gimana ya, nggak apa-apa deh, nggak apa-apa gitu, sambil kita ngelapin bersama, sambil saya mikir setengah jam, 1 jam lagi tamu datang, ngorder apa ya? Ngorder apa ya, ini mau makan siang bareng gitu. Nah jadi teman-teman, itu yang saya alami loh, gitu kan. Jadi habis Sabtu doa, Minggu bungkus permen, Senin malam, Senin sore, 100 juta kurang 500.000. Ya, 100 juta datang teman-teman. Nah, sekarang semakin tahu kan polanya, gitu. Kalau mau ekspres langsung terima, ya gitu. Nah saya jadi, setelah saya ngomong ini saya jadi tahu Pak dosa saya. Iya, waktu suami saya ngomong gimana mah, ya nggak apa-apa, itu saya sedikit ada rasa Pak Agus. Berarti itu 500.000 nilainya. Bercanda, bukan nyalahin, nyesel gitu. Ya ada, coba ditutup gitu, ada gitunya. Walaupun hari itu saya nggak kepikir gitu. Hari ini saya mau ngaku supaya yang datang saya ikhlaskan ya, diganti yang banyak gitu. Buka itu, mungkin ya malaikat Mikail yang masuk, Bun. Yes, ya benar sekali. Mungkin masuk, Bun. Gitu. Perantaranya bungkus tadi tuh. Perantaranya kucing yang iya. masuk, yang ngacak-ngacak masakan. Ngacak-ngacak. Masya Gitu, Allah. teman-teman ya. Jadi itu yang namanya ekspres gitu ya. Nah dulu, jadi saya bisa refleksi nih Pak Agus ya, dulu waktu nggak ekspres keajaibannya, karena kan begitunya ada kejadian itu kan pasti ayah gimana sih gitu ya, udah pasti rezeki mundur lagi. Iya, paling tidak kata-kata ayah gimana sih, walaupun nggak bagus ya, ayah gimana sih, itu kan udah menolak malaikat Mikail ya Pak Agus katanya. Nah udah gitu masih dipikirin, ya Allah semalaman itu ngupasin bawang merah, bawang putih. Udah gitu YouTube tutorial dilihat berkali-kali sampai masak nggak kelar-kelar gitu kan. Nah jadi dulu nggak ekspresnya karena nggak langsung nerima.
gitu. Nah begitu kita langsung nerima, waduh cepet banget teman-teman ya gitu. Jadi saya mau refleksi nih Pak Agus. Saya kan juga sayang ya sama semua sahabat. Saya pengen banget Anda juga ajaibnya ekspres gitu kan. Nah ada yang gini soalnya Pak Agus. Bunda aku mau konsul apa gitu ya. Waktu mau konsul aja udah kayak penuh jeruk nipis gitu ya Pak Agus ya. Terus udah gitu, iya silahkan dengan senang hati gitu kan. Terus saya lagi bungkus permen banyak banget gitu. Persoalan ini, persoalan itu, persoalan ini banyak banget bungkus permennya gitu ya. Polanya udah bener belum? Udah, habis minta kan yang ditunggu bungkus permen. Iya. Lah jadi bungkus permennya banyak banget, harusnya seneng dong. Tapi kok banyak banget, nggak selesai-selesai gitu kan. Nah kenapa sih Pak Agus kok nggak selesai-selesai coba? Ini saya mau share nih sama teman-teman. Karena bungkus pertama ditolak, muncul bungkus kedua. Nah gitu Pak Agus. Misalnya tuh kalau saya ya dalam kejadian kemarin, saya nolak malaikat Mikail, saya marah atau saya ya gitu kan, kayak gimana sih misalnya gitu. Jangan salah teman-teman, Allah punya 1001 cara untuk memberi bungkus yang baru. Bisa jadi kasus itu selesai, nanti karena nggak lolos ujian di bungkus permen pertama, muncul bungkus baru dengan ukuran yang berbeda dan warna yang berbeda. Contoh, habis suami udah anak, jadinya bertubi-tubi kan, habis suami anak, habis itu tetangga, tiba-tiba ngeselin, habis itu apalagi tukang parkir, habis itu kantor. Bungkus-bungkus ini datang, kenapa? Karena bungkus pertama tidak diterima dengan ridho. Ya gitu, sehingga akhirnya apa yang terjadi, Allah nggak mau kasih kita rezeki atau permen yang nggak bersih gitu. Nggak bersih tuh gimana? Ada campuran sakit hati, ada campuran nggak seneng sama orang, itu kan nggak bersih jadinya hatinya. Ya gitu Pak Agus. Nah, ayo refleksi gitu kan. Ketik, saya mau terima bungkusnya. Gitu. Nah, ada satu tip lagi nih Pak Agus ya. Bungkus pertama ditolak. Iya. Terus datang lagi bungkus kedua, bungkus ketiga dan seterusnya. Berjilid-jilid bungkus itu. Berjilid-jilid. Sahabat bisa jadi begini. Allah mau kasih memang yang lebih besar lagi dari bungkus pertama. Ketika kita menolak, Allah kasih lagi tuh yang lebih tidak. Bagaimana respon kita? Padahal Allah mau kasih yang lagi yang besar. Tapi karena Allah itu tidak mau menarik yang mau Allah berikan, maka dikasih bungkus lagi. Dikasih lagi. Kayaknya kayak kurang mungkin nih. Coba kasih yang begini. Cuma karena kita bukan pertama ya Bun ya. Positif meresponnya, maka akhirnya jadinya keajaiban yang sudah. Bahkan para pengamal ilmu magnet rezeki yang sudah tahu bahwa ini bungkus permen loh, udah tahu itu. Tapi tetap merespon itu nggak mudah ya Bun. Masih banyak jeruk nipis. Masih jeruk nipis, ya di bawah tuh jeruk nipis bertrek-trek tuh. Kayak gitu. Gitu. Silakan Bun. Ya, ini ada satu tips gimana caranya kita nggak meratapi ya atau nggak memelihara jeruk nipis itu ya gitu. Emang sih menjeruk nipisin itu satu kondisi yang sangat yang sangat nikmat ya. Tapi itu nggak bisa mempercepat ya, jadinya nggak ekspres nanti ya teman-teman. Nah saya ada satu tips yang mudah-mudahan berguna ya buat kita semua. Jadi bagaimana caranya mengubah jeruk nipis menjadi cermin ajaib. Nah, jadi jeruk nipis yang kita rasain itu tetap ya, saya nggak akan melarang ya Anda untuk merasa rasain, tapi rasanya beda. Bukan jeruk nipis tapi muhasabah. Nah, jadi tetap nih tumbukan pertama ya Pak Agus, langsung jeruk nipis kan biasanya. Nah, tetap sebagai wanita kita punya perasaan yang sangat lebih dominan gitu ya. Ya udah, kita tetap merasa tapi rasanya bukan lagi meratapi kejadian itu, tapi memuhasabah. Iya, tapi cermin ajaib.
ya Allah pasti ada dosaku, pasti ada salahku, pasti ada yang kuperbuat sehingga aku hari ini sakit sekali, pasti banyak yang kusakiti ya Allah. Kayak gitu teman-teman. Ya, dan sama dengan kejadian kucing tadi ya, yang ngacak-ngacak meja makan. Pasti seringkali tanpa sengaja ataupun disengaja saya membuat tidak nyaman banyak orang ya, sehingga hari ini terjadi kepada saya. Muliakan suamiku, bahagiakan suamiku, tenangkan hatinya ya Allah, saya nggak apa-apa kok ya Allah gitu kan, nggak apa-apa kok ya Allah. Bahkan ini adalah cermin ajaib buat saya, berarti saya sering ngacak-ngacak kerjaan orang kali ya gitu ya. Gitu kan, banyak hal yang kita nggak sadari ya dalam hidup ini gitu. Nah, mengubah jeruk nipis menjadi cermin ajaib Pak Agus. Iya. Sahabat semua ya. Respon ketika meresponnya dengan mungkin ada ketidaknyamanan yang membuat ketidaknyamanannya di orang lain ya, itu langsung itu malah menolak rezeki jadinya. Tapi tadi Bu Dia mencontohkan, bahkan memperhatikan, langsung mendoakan, muliakan suaminya dan seterusnya itu. Dari kondisi respon yang kalau secara normal ya, saya ngebayangin ini bisa nggak kalau saya mungkin nanti keluar tuh ucapan-ucapan yang langsung menolak rezeki itu. Tapi Bu langsung berespon doa-doanya. Maka keajaibannya betul-betul jadinya. Kalau tadi dibilang 100 hanya kurang sekian, itu sih udah sama aja dengan 100 Bu. Artinya Allah bayar kontan gitu. Itu didapat karena responnya beliau dan menfeedbacknya ya, dari respon dari kondisi yang beliau terima, lalu menfeedbacknya dengan yang baik-baik menuju Allah. Dan akhirnya Allah berikan tuh yang ada di pikiran Bu Dia di awal. Pikiran menjadi doa, doa akan menjadi satu kejadian, even itu positif ataupun negatif, ataupun tidak positif, dan Ibu menerimanya dengan happy jadinya Ibu ya. Iya, happy banget. Menerima bungkus ya bahagia. Bahagia. Katanya gini Pak Agus, bungkusnya sebesar itu loh keajaibannya. Wah. Iya. Maka isinya pasti. Iya, bener banget. Bersama-sama Ibu, innamal usri fa innamal yusra, bersama-sama tuh ketidaknyamanan ada kebaikan bersama, bukan setelahnya, bersama ya. Betul. Bersamanya. Jadi udah sepaket itu, kalau ada yang gitu pasti ada yang ini gitu. Iya gitu ya Pak. Harus disadari itu ya. Masya Allah. Lanjut. Ya. Polanya teman-teman ya. Jadi saya coba review ya, teman-teman boleh ketik juga ya, siapa tahu nanti bisa jadi bahan ya untuk yang menyusul ya, yang tidak menonton live nanti siaran ulangnya ya. Jadi begini, pada saat kita punya apapun keinginan, kita hanya punya satu tempat meminta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, kan gitu ya. Kita minta sama Allah, kita doa, dan semua doa itu dikabulkan gitu. Nah, Allah mengabulkannya kalau kita belajar ilmu magnet rezeki, Allah itu pasti ngasih. Nah, tanda Allah ngasih permen atau keajaiban itu, maka datang bungkusnya. Jadi yang ditunggu permennya atau bungkusnya, teman-teman? Jadi teman-teman silakan. Iya, yang ditunggu apa? Bungkusnya ya. Jadi seperti itu. Jadi pada saat bungkusnya datang, saran nih ya teman-teman, saran supaya ekspres ya. Teman-teman langsung terima. Iya. Semakin gak bisa dilogika itu tumbukan, semakin gak bisa dinalar, semakin ekspres keajaiban yang akan datang. Ya, contoh kalau masih bisa dinalar, kan gak nalar ya, kok bisa sih dia gituin saya? Itu kan. Dia kok tahu sih saya gitu? Saya dulu begitu. Makanya saya bisa ngomong gitu kan. Gitu. Nah, jadi teman-teman semakin gak bisa dilogika, semakin ekspres kedatangan rezekinya gitu ya, keajaibannya. Tapi diterima teman-teman ya,
apa namanya itu nggak bisa dilogika, nggak bisa dipikirkan, nggak bisa dinalar, kok bisa ya? Semakin kok bisa, semakin ekspres datangnya. Dengan syarat langsung terima. Semakin nggak bisa adalah tanda semakin kita harus cermin ajaib. Ya Allah, ini kejadian nggak mungkin ya Allah tanpa kalau nggak Engkau izinkan. Ini kejadian pasti Engkau izinkan ya Allah untuk menegurku, untuk mengingatkanku. Aku pernah berbuat seperti itu kepada orang lain, dah pasti itu, ya, gitu. Nah, jadi teman-teman, itu yang membuat saya bisa mengalihkan jeruk nipis menjadi cermin ajaib. Nah, semakin nggak nalar, semakin yes, gitu. Bagus. Jadi ada dua catatan baru nih sahabat semua ya. Semakin gak nalar, semakin ajaib ya, Iya, semakin dahsyat. Ya. Tidak ada satu kejadian apapun di muka bumi ini yang tanpa izin Allah. Jadi ketika ketidaknyamanan hadir di kita, pasti itu sudah karena izinnya Allah. Nah, tinggal bercermin terhadap dirinya, cermin ajaib tadi yang Ibu Dia sampaikan, ini pasti juga ada peran dosa saya di sana. Iya. Jadi jangan karena si anu langsung itu jeruk nipis banyak ya. Gara-gara ini dan seterusnya. Akhirnya bukan membuat kita untuk jadi introspeksi ya Bu ya. Malah kita jadinya menyalahkan orang lain. Akhirnya bukan jadi ajaib itu. Jadi jeruk nipisnya banyak, akhirnya membebani diri. Nggak ada gunanya, betul. Ya, udahlah nolak malaikat Mikail, udahlah nolak bungkus permen, udahlah menderita sendiri. Kita kan mau bersenang-senang ya, bagus ya. Gitu. Ketidaknyamanan itu pasti terjadi. Dan itu yang kita tunggu, bukan artinya menunggu ketidaknyamanannya, karena itu bagian dari bungkus. Itu tanda. Tanda rezeki dahsyat akan datang. Nah, adalah bungkus permen ya. Nah, bungkus macam-macam, betul. Nah, tidak akan ada rezeki yang datang ujuk-ujuk tanpa ya. Nah, dari itu dulu tuh ada, boleh dibilang sebutnya sebagai ujian atau teguran atau apapun namanya. Tapi itulah awalan dari rezeki itu akan ada ketidaknyamanan. Nah, catat nih ya, sahabat semua. Jadi ketika menemukan di jalanan ada nggak nyaman, santai aja, keren, sayang salah. Ada dimanapun. Bahkan tadi tuh di Budia di rumahnya, di dapur kan, Masya Allah. Saya nggak kebayangin seperti apa rasanya emosi itu ya. Allah tuh selalu punya cara, teman-teman. Allah selalu punya cara untuk memberikan bungkus yang tepat buat kita. Iya. Bungkus yang tepat. Bungkus itu udah pasti tepat. Ya, dari Allahnya udah pasti tepat. Cuma kita tepat nggak untuk menerima itu? Yes. Cocok banget hari ini bagus ya. Kitanya tepat nggak untuk Allah kasih itu? Jangankan udah siang malam, di sepertiga malam sudah mengangkat tangan, sudah berdoa. Tapi kita nggak mengintrospeksi, kita hanya bilang sama Allah, ya Allah beri saya ini. Di sisi yang lain kita masih nyakiti orang lain, masih menyinggung perasaan orang lain, masih membuat tidak nyaman orang lain. Nggak bakal datang keajaiban itu gitu. Maka sejajar kita juga harus memuliakan orang lain, biar keajaiban itu datang setelah kita melakukan proses-proses tadi. Masya Allah. Ini sahabat semua belajar banyak nih ya hari ini ya, Masya Allah. Bu Dia, keren nih ilmunya Bun, Masya Allah. Nah, teman-teman kita masih punya waktu ini. Yang mau bertanya silahkan ya, silahkan chat. Ada beberapa wilayah ya di 7.30. Ada beberapa di tempat lain sudah ini ya, sudah maghrib ya. Ya silahkan. Ya teman-teman silahkan yang mau bertanya ya. Bu Dia bungkusnya banyak banget ya, coba ceritain. Panjang kalau diceritain. Ini rajin komen nih Bu, siapa nih? Melia Aryani, wah komennya rajin. Bu Melia di mana ini? Ya silakan Bu Melia, mungkin ada yang bisa di-share. Ada pertanyaan Mas Farhat, silakan. Di Sulawesi Selatan sudah maghrib ya, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib ya. Sindrap sudah sholat maghrib. Oh keren. Wah ini materinya daging banget Bu. Alhamdulillah. Saya aja, jangankan sahabat semua yang di sana ya. Saya di sini merasakan energi bahagia, energi ilmu luar biasa. Daging banget ya.
Barbecue dong. Wah, kalau istighfar apa nih? Kalau istighfar kebiasaan. Oh, jadi gini ya Teman-teman. Jadi gini, setiap pengalaman yang saya share ya, itu teman-teman berarti respon itu harus benar dulu. Artinya respon itu ya selalu istighfar, ya selalu alhamdulillah, ya selalu bersolawat, ya selalu berzikir. Itu udah menjadi habits, kebiasaan dalam hidup kita. Nah, jadi ditambahi dengan sikap yang saya share tadi ya, tindakan-tindakan yang konkret yang saya alami gitu. Jadi kalau kena tumbukan langsung astagfirullahaladzim, alhamdulillah, wow itu the best ya gitu. Jadi udah habits ya, udah otomatis ya Pak Agus ya lebih bagus, lebih bagus. Iya, betul. Satu kejadian dulu saya seperti itu Bunda ya. Jadi cerita nih ketika di jalanan, atau mungkin cerita yang tadi ya, ketika suami tidak ingat menutup pintu kembali, terus apa yang terjadi tuh? Ini MR mungkin ya responnya. Astagfirullahaladzim, ayah kenapa? Astagfirullah pada Allah, tapi sambil ngomel. Astagfirullahaladzim ya, kok tahu gitu loh. Ada rasa menekannya ya. Iya. Sama seperti disalib orang. Astagfirullahaladzim, matanya kemana ya? Gitu. Astagfirullah tapi nggak sama dengan ininya ya. Padahal astagfirullah artinya apa Pak? Iya kan mohon ampun saya. Ampuni betul. Saya, gitu ya. Ini ada pertanyaan nih Bunda. Mau tanya bagaimana? Nanyanya bukan ke saya ya, ke Bunda Diah nih. Mau tanya bagaimana meningkatkan level ikhlas dan ridho menerima bungkusnya sebelum menerima isinya. Itu gampang banget. Gampang banget ya, karena kita sering praktek jadinya tahu, jadinya gampang. Gini, cara meningkatkan ridho nggak usah ditingkat-tingkatin ya, pokoknya caranya adalah kita akan bisa menerima setiap tumbukan jika kita mengerti bahwa setiap tumbukan adalah cara Allah membuat kita sadar diri ya gitu. Jadi setiap tumbukan itu adalah cara Allah untuk menegur kita atau memberitahu kita. Nah jadi gitu, memberikan cermin ya. Jadi kita akhirnya ya Allah saya ridho, ya Allah menerima ini karena ini pasti ada dosa saya gitu ya, sehingga jeruk nipis diganti udah deh. Kalau Anda fokusnya cermin ajaib dalam setiap tumbukan Anda, happy banget. Damai benar saja. Sholat tobat yang banyak, nikmat sekali sholat tobat itu ya teman-teman. Apapun kejadiannya, bawa sholat tobat. Siapa yang masih saya sakiti, siapa yang masih ingat pernah disakiti, siapa yang kita nyakiti, siapa, waduh pokoknya itu jadikan habit juga ya. Jadi kayak gitu, habis cermin ajaib ya sholat tobat. Kayak gitu ya. Jadi nangisnya di sajadah ya Bu? Iya, nangis inget dosa Pak, bukan nangis karena disakitin orang lain. Nah, betul. Mau keren ya Bu? Iya. Di sana mau keren, nangisnya di sajadah karena kita salah. Iya, ada salah kita, ada dosa kita gitu sahabat semua. Ada lagi pertanyaannya Bu? Istighfar tapi jangan dibarengi dengan bagaimana mengatasi uang kita yang dipinjam teman tapi nggak bayar. Sudah bertahun-tahun ditagih jawabannya ntar kalau ada. Ikhlaskan nominalnya banyak, jadi saya dan suami membiarkan saja, anggap aja sedekah sebesar nominal tersebut tiap hari. Apakah sudah benar itu Bu? Dan harus bagaimana Bunda? Coba dikaji ulang ya. Saya dan suami membiarkan saja, anggap sebagai sedekah. Coba dikaji ulang, itu karena terpaksa atau karena sudah sedekah supaya Allah terima? Ya, kita bersedekah, kita memberikan sesuatu itu untuk siapa sih? Untuk Allah. Kalau hanya untuk supaya males ya, atau enggak ya, mengingat yang enggak nyaman, tolong dikaji ulang karena bahkan itu akan jadi perisai baru.
Iya, betul. Kalau memang mau diniatkan sedekah, apakah sungguh dalam hati ini sudah ya Allah saya ikhlaskan demi Engkau. Karena semua yang untuk Allah, Allah nggak akan diem sahabat semua, gitu. Kalau sudah diikhlaskan untuk Allah berarti tidak ingat lagi biasanya ya Bunda, gitu. Tidak ingat lagi dan nggak mungkin kesebut dong di kolom komen. Kalau masih ada kesebut di kolom komen, saran saya dikaji ulang yuk. Emang ikhlas itu nggak gampang ya, tapi kita bisa mencoba gitu. Terus gimana Bu, kalau masih inget terus dan kayaknya belum ikhlas juga endingnya? Nggak apa-apa, ada banyak cara. Salah satunya, kenapa sih piutang itu nggak kebayar? Perisai, ya gitu ya. Gitu. Banyak-banyak. Saya sering banget kok Pak Agus, nggak cuma piutang ya yang akhirnya datang semua, padahal itu udah zaman dahulu kala ya. Tapi orang-orang yang menginginkan saya nggak berhasil, orang-orang yang kepengen berniat tidak baik dengan saya dulu ya, itu Masya Allah dengan izin Allah pada datang ya gitu. Bergantian datang Bu, maafkan saya ya, saya pernah crash sama ibu dan saya bilang kebalik, saya bilang gitu. Justru saya yang terima kasih, justru saya yang minta maaf. Kedatangannya ke sini adalah tanda Anda sudah memaafkan saya. Makasih ya, udah mau datang ke sini, gitu ya. Selama itu bertahun-tahun, puluhan tahun, bahkan itu lebih dari 10 tahun tiap lebaran. Mohon maaf lahir batin ya, tapi saya tahu hatinya belum menerima saya gitu kan. Nah, begitunya datang ke rumah saya, itu kan ajaib teman-teman. Iya kan? Gitu. Sebagai manusia saya punya dosa banyak. Dan dosa adalah perisai gitu kan. Gitu. Nah, buka perisainya. Gak cuma piutang yang kembali. Bahkan semua dilebihkan sama Allah. Ya, nggak cuma piutang yang kembali, Pak. Sahabat ya. Buka surat Nuh ya, surat 71 ayat 10 sampai 12 ya. 10 sampai 12 ya. Mohon ampun, lalu Allah datangkan semuanya. Iya, mohon ampunlah kepada Tuhanmu, sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Satu lagi nih Bun, ini pertanyaan terakhir ya sahabat semua ya, sebelum kita closing. Boleh nggak sih kita menangis saat cobaan itu tak kunjung hilang? Apakah menangis berarti kita tidak menerima, Bun? Menangis itu adalah ekspresi. Ya, menangis itu bukan berarti apa-apa, tapi menangis itu adalah sebuah ekspresi manusia yang melampiaskan isi hatinya. Ada yang sedih tapi nggak nangis, ada loh. Gitu. Tapi ekspresi manusia itu beda-beda gitu ya. Nah, apakah boleh saat sedih kita menangis? Boleh banget. Yang perlu dikaji bukan menangisnya. Kenapa menangisnya itu? Ya, kalau menangisi dosa kita, kalau menangisi kita merasa semakin dekat sama Allah, kalau menangisi kita sebentar lagi mungkin dipanggil Allah, ya kan? Kalau ya itu ini nggak akan bisa berhenti nangisnya, ya gitu. Di sesi-sesi tertentu kalau muhasabah, kalau saya merasa Masya Allah getaran Allah begitu hebat, saya nggak akan bisa berhenti menangis. Saya bisa menangis tidak bisa berhenti, ya gitu ya, merasakan getarannya luar biasa, ya gitu. Tapi kalau menangisnya karena sedih dikatain, menangisnya karena sedih jeruk nipis ya, meratapi tumbukan, kayaknya jangan deh, kan udah tahu tipsnya ya, kita merubah jeruk nipis menjadi cermin ajaib ya gitu, bersenang-senang aja gitu ya gitu. Oke. Nah nih bahagia lihat wajah Bunda, Masya Allah. Ceria terus ya. Masya Allah, Masya Allah. Baik sahabat semua, kita sudah di penghujung waktu ya. Catat, kejadian pasti karena izin Allah. Jika itu datang, itulah sebagai bertanda awal rezeki besar akan datang. Terima bungkusnya,
nikmati bungkusnya, tunggu permennya. Nah, gitu ya. Dan permennya itu akan sesuai dengan apa yang kita pikirkan ya, Bu. Ya, benar sekali. Tadi Gitu. harusnya kalau tahu begitu tadi mikirnya jangan 100 juta ya, Bun ya. Iya. Langsung. Mikirnya 100 dikasih 100 jadinya. Tapi tadi balik lagi surat Ar-Rahman ya. Manusia nggak ada puasnya, jadinya gitu. Fabi ayyi ala rabbika masya Allah. Baik Bunda, di penghujung waktu karena beberapa tempat sudah maghrib ya. Closing statement Bunda dari pertemuan kita hari ini. Yakin hari ini masih kurang waktu Bunda. Oke. Kalau suatu saat Allah masih mengizinkan kita, saya mau minta Bunda untuk hadir lagi nih Bun. Insya Allah. Di MRC Dengan untuk senang berbagi, hati. Masya Allah. Ya. Masya Allah. Karena gini sahabat semua, kalau ngundang Bunda di waktu khusus, nggak mampu. Bunda adalah trainer nasional sahabat semua ya, trainer nasional, Ahmad rezeki di mana-mana, dan waktunya nggak mudah. Hari ini MRC teman-teman semua di Ahmad Rezeki Official kebagian rezeki. Saya yang berkah rezeki hari ini. Didampingi beliau satu frame, beliau belajar banyak ilmunya. Dan di suatu waktu nanti Bunda Dia akan menyiapkan waktu untuk bersamanya lagi dengan kita semua, belajar lagi ilmunya yang bukan hanya teori, tapi Bunda Dia sudah melakukan dan membuktikan bahwa ilmu wanita rezeki itu benar, nyata untuk yang percaya ya Bun. Bagi yang percaya. Makanya kita tinggikan nih level percaya kita kepada ilmu Allah ini, tinggikan level dan pantaskan kita untuk menerima ilmu-ilmu bagus ini. Baik Bunda, teman. Oke, sahabat semua, dalam closing statement ya sore hari ini saya mau share kesimpulan ya gitu. Setiap LOP itu pasti dikasih sama Allah sesuai yang kita mau. Allah itu presisi sekali, kita maunya itu ya pasti akan dikasih itu. Jadi setiap LOP itu pasti terjadi. So teman-teman semua, setelah LOP tunggu bungkusnya. Dan setelah terima bungkusnya, layakkan diri menerima keajaiban ekspres. Oke. Ya, sekian Pak Agus. Masya Allah. Yang baik pasti jadi doa, ya, dan Allah pasti kabulkan. Lalu tunggu bungkusnya, nikmati prosesnya, melakukan yang tadi sudah di-sharingkan. Ditumbuhkan pertama itu memang tidak mudah, sangat-sangat tidak mudah. Yang dicontohkan Bunda Dia luar biasa. Sederhana, makanan, tapi itu respon yang wow. Enggak semua orang mampu. Makanya mampu atau tidaknya tentunya minta Allah agar kita bisa dimampukan karena respon-respon positif dari hati kita. Baiklah sahabat semua, di penghujung ini saya sangat berbahagia sekali Bunda Dia sudah hadir di kami ya. Terima kasih Bunda Dia. Semoga Bunda Dia Allah selalu muliakan, Allah bahagiakan dan berikan terus kesehatan untuk bisa ilmu kepada kami semuanya dan selalu diberikan keberkahan. Salam keluarga tentunya. Baik sahabat semua, sebelum kita tutup, mari kita bacakan suratul Fatihah untuk saudara-saudara kita yang mungkin hari ini tidak sehat. Mungkin yang hari ini punya ketidaknyamanan, semoga Allah lapangkan. Mungkin juga apapun persoalan para sahabat semua, semoga Allah berikan solusinya dari jalannya Allah tentunya. Dan tentunya untuk Gurunda Ustaz Nasrullah sebagai wasilah ilmu bagi kita semuanya, semoga beliau juga selalu Allah muliakan, Allah tinggikan derajatnya, Allah berikan kebahagiaan di keluarganya. Juga untuk kita semua, para pengamal ilmu magnet rezeki. Al-Hadiniyah wa ala kulli ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terakhir kami doakan juga bagi sahabat magnet rezeki dimanapun berada, semua doa dan hajat dari para sahabat semua Allah kabulkan, Allah mudahkan, Allah lancarkan. Apapun kebutuhan kita, Allah cukupkan untuk kita. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah Allahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Mas Farhat, terima kasih Bunda Dia, terima kasih sahabat semua yang sudah bergabung di channel ini di Magnet Rezeki Official. Semoga Allah berkahi kita semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya, terima kasih Bunda Dia. Sama-sama Pak Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Masya Allah, 300 lebih. Oke, kita sekarang menuju ke Desa Wisata Magnet Rezeki. Saat ini survei anak-anak yang sedang camping di sana. Ini perjalanannya menuju lokasi. Ya jinanan, ya hananan, ya uyunan batat lana sahira, ya malaman. Berapa hari sini? Dua. Hari ketiga. Senang nggak di sini? Senang. Lokasinya gimana? Bagus. Siapa yang nggak nyampe ke Kanada? Nyampe semua. Pada kuat semuanya ya? Alhamdulillah. Ya. Sekarang mau ngapain? Hah? Mau hiking? Hiking. Hiking kemana? Ke DMR. Ke DMR. Ke Tanjunus. Coba. Pesantren Khairul Razikin di Desa Wisata Magnet Rezeki. Ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Gampang amat. Oh, ini tenda ini. Berapa orang satu tenda? Ada yang 8, ada yang 9. Ada yang 7. Jadi totalnya berapa orang ya? 65. Hah? Totalnya? Yang ikut 65 orang ya. Sehat saja. Oh gitu. Di mana? Ini drone. Yang semangat hadir hari ini katakan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ka'annahum bunyanun, seperti bangunan yang kira-kira kalau bangunan kayak begini ya, batak depan, belakang, gitu kan, mentok kanan kiri, kira-kira bangunan ini bagus apa nggak bagus? Nggak bagus ya. Jadi kalau bisa seperti batu bata yang tersusun rapi. Coba batu bata hari ini insya Allah kita akan trekking sampai ke tempat pesantren kita ya. Sampai ke tempat pesantren kita. Buat jalannya? Buat. Siap, buat. Yeah. Buat jalannya? Siap, buat. Nah, gitu ya. Kan ruh itu juga berbaris. Ka'annaka ruhun junudun mujannad. Anaknya budak dan mau menjadi presiden di tempat di mana ya dia diperbudak. Itu namanya Barack Obama. Barack Obama. Barack Obama mengucapkan itu di Indonesia. Banyak yang berbuat maksiat terus. Korupsi.